wawancara ya Bu ya, terkait dengan kegiatan praobservasi sebelum pembelajaran di kelas yang Bu Yuli lakukan. Sebelumnya terima kasih ya Bu Yuli atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, kita langsung saja ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, di sini saya mau menanyakan terkait tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Yuli capai dalam pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran itu sesuai dengan materi saya itu tentang kewajiban dan hak di rumah. Jadi ya tujuannya dengan mengamati teks tujuan tentang permasalahan yang akan ditampilkan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang sederhana dan permasalahan yang tepat. Selain itu ada pula tujuan siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak di rumah dengan secara tepat. Oke, baik. Jadi bagus sekali tujuan pembelajaran dari Bu Yuli terkait materi hak dan kewajiban anak ya Bu ya. Itu dengan mengamati teks yang mungkin Bu Yuli sudah sediakan untuk proses pembelajaran besok ini, anak jadi bisa mengetahui ya Bu ya tentang haknya apa, kewajiban apa yang harus dilaksanakan. Oke, bagus sekali. Kemudian yang kedua Ibu Yuli, kira-kira area pengembangan apa yang akan Bu Yuli capai? Nah, dengan area pengembangan yang akan saya capai nih khususnya Bu ya ada 3. Yang pertama, yang paling utama bahkan ini ya, pengetahuan atau kognitif siswa tersebut. Nah, setelah itu ada pula keterampilan dan nilai sikap dari siswa. Karena dengan diimbangi pengetahuan pasti ada keterampilan dan sikap. Lalu dalam kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga dapat menciptakan pembelajaran berdasarkan minat siswa tersebut. Terima kasih baik Bu Yuli. Jadi di sini hal yang ingin Bu Yuli kembangkan itu yang pertama dalam segi kognitif siswa ya Bu ya. Dari pengetahuan siswanya, kemudian ada keterampilannya, nilai sikap siswa. Dan di sini juga Bu Yuli ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu bagus sekali Bu Yuli, karena dalam pembelajaran diferensiasi ini kan kita harus bisa membagi minat siswa kita gitu ya Bu ya, berdasarkan minat mereka. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kemudian yang ketiga, kira-kira Bu Yuli strategi apa yang akan Ibu persiapan untuk pembelajaran di kelas besok? Nah, strategi yang akan saya laksanakan dalam persiapan mengajar besok itu yang pertama, yang utama ini ya Bu ya, itu yaitu observasi terhadap siswa atau perilaku murid. Nah, observasi ini tujuannya ya agar guru itu tahu minat apa yang mereka suka, apakah gaya belajar dengan menonton atau dengan berdiskusi. Nah, setelah itu berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi dengan cara dikelompokkan, misalnya beberapa orang minatnya dia dengan diskusi, oh ya berarti kelompok itu belajarnya dengan cara berdiskusi. Dan kelompok lain misalnya minatnya dengan melihat video atau melihat film, oh berarti mereka nanti akan diberikan sebuah film untuk berdiskusi atau untuk belajar dengan materi yang sesuai. Selanjutnya strateginya penyesuaian bahan ajar. Nah, penyesuaian bahan ajar itu tadi ya itu Bu. Kalau mereka minatnya berdiskusi, berarti kita kasih cerita, lalu mereka berdiskusi. Kalau minatnya dengan melihat video, kita kasih video, lalu mereka akan belajar dengan melihat video. Oke, Masya Allah, ternyata strategi yang sudah Bu Yuli terapkan ini sudah luar biasa sekali Bu. Sudah ada observasinya, jadi sebelum belajar itu Bu Yuli mengamati anak dulu ya Bu ya. Kesiapan belajar mereka, minat mereka untuk belajar itu, yang gaya belajar mereka seperti apa ya Bu Yuli ya. Kemudian yang kedua juga Bu Yuli sudah melaksanakan diskusi. Nah jadi anak-anak itu lebih terlibat aktif dalam diskusi itu ya Bu ya. Oke, kemudian yang ketiga, Bu Yuli juga sudah menyesuaikan gaya belajar siswa. Oke, itu sudah luar biasa sekali Bu Yuli. Mudah-mudahan strategi yang akan Bu Yuli terapkan di kelas, harapan pengembangan serta tujuan pembelajaran ini terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Nah, kira-kira Bu Yuli, kapan waktunya yang Bu Yuli akan melaksanakan pembelajaran? Insya Allah ya Bu ya, besok kita bisa langsung melaksanakan pembelajaran hari Kamis, tanggal 7. Oke, ya tanggal 7 besok ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yuli
atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga supervisi akademik dalam pembelajaran di kelas selalu lancar ya Bu ya. Dan yang diharapkan Bu Yuli semoga tercapai dengan baik. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi teman-teman di hari Selasa. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa
sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima. Nah, ini tadi udah Ustazah kasih video tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Ada banyak bukan hak dan kewajiban yang harus kita taati di rumah? Ada banyak. Ada yang tahu, masih ada yang ingat apa saja yang ada di dalam video tadi haknya? Ayo. Haknya hak mendapatkan kasih sayang. Terus
Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan melaksanakan tahap pasca observasi dalam supervisi akademik pembelajaran. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Oke, perkenalkan saya Solika Juliani, saya guru dari SDIT Darul ini. Saya mengajar di kelas 3. Baik. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik, Bu Dela. Baik ya Bu Yuli ya. Nah, bertemu kembali kita Ibu di sesi pasca observasi ini. Nah, kemarin Bu Yuli sudah hadir di praobservasi ya Bu. Kemudian kemarin Bu Yuli juga sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas yang disupervisi oleh saya. Nah sekarang tibalah kita pada sesi pasca observasi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya Bu Yuli membantu untuk menjawabnya ya Bu ya, terkait pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan kemarin. Terima kasih Bu Yuli atas waktu dan kesempatannya. Iya. Oke, baik, langsung saja. Kira-kira dari hasil refleksi kemarin ya Bu ya, Iya. pembelajaran kemarin, bagaimana sih perasaan yang Bu Yuli rasakan? Oke, perasaannya Bu ya, kalau dari hasil kita supervisi kemarin, dari hasil pembelajaran kita kemarin, perasaan dari menggunakan pembelajaran diferensiasi ini sangat puas Bu. Karena sebelumnya dengan metode yang lain itu mungkin anak kurang antusias, Lebih menonton ya Bu ya? Iya, lebih menonton. Jadi dengan pembelajaran ini ternyata anak itu lebih antusias, lebih aktif dari pembelajaran. Jadi ya gurunya pun ikut melaksanakan ya, gitu ya, senang gitu loh. Ketika murid aktif tuh gurunya Iya, juga senang. luar biasa sekali gitu ya Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Kira-kira apakah pembelajaran yang Ibu Yuli laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana Ibu? Alhamdulillah ya Bu ya, kalau dari rancangan kan karena sebelum kita mulai pembelajaran pasti kita punya angan-angan kita mau belajar dengan metode seperti ini, dengan gaya seperti ini. Kalau misalnya dari dipersenkan ini Bu ya, insya Allah 80% sesuai. Ya. Luar biasa sekali memang Bu Yuli ini. Kira-kira Bu, apakah ada kendala atau hambatan di dalam proses pembelajaran yang Ibu Yuli laksanakan di kelas? Kalau hambatan atau kendala itu pastinya dengan metode apa saja ada kelebihan dan ada kekurangan ya Bu ya. Tapi kalau hambatannya dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi ini, mungkin yang sebelumnya metode yang saya pakai itu anak tuh masih 50% yang kurang aktif. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata hanya 25% atau 10% anak yang kurang aktif. Jadi walaupun masih ada yang kurang aktif, tapi dia tidak banyak seperti metode lain. Sudah berkurang lah ya. Yang artiannya dari sini tuh ada kemajuan lah Iya, ada kemajuan siswanya. Dari strategi dan metode yang Bu Yuli laksanakan kemarin itu ternyata ada perubahan loh gitu Iya, ya. ada bedanya lah. Alhamdulillah. Jadi di sini yang masih menjadi kendala atau hambatan Bu Yuli itu masih adanya beberapa anak yang belum fokus ya Bu ya dan belum aktif. Mudah-mudahan kedepannya semakin Bu Yuli menerapkan pembelajaran ini terus menerus akan menjadi aktif semua ya Bu ya. Amin. Kemudian Bu Yuli, kira-kira kompetensi mana Bu yang ingin Bu Yuli kembangkan? Kalau kompetensi dalam proses pembelajaran ini pastinya saya ingin menggunakan di pedagogiknya ya Bu ya. Karena dengan pedagodik ini kita bisa mengembangkan lagi metode dan strategi apa sih yang bisa lebih lebih menarik dan menyenangkan, variasi untuk anak, untuk gurunya juga sebenarnya kalau dalam mengembangkan seperti itu ya Bu. Iya. Oke, baik. Jadi di sini Bu Yuli mau mengembangkan kompetensi pedagogik anak ya Bu, yang dimana dalam kompetensi ini Bu Yuli menekankan kepada metode pembelajaran dan strategi yang akan Bu Yuli lakukan. Oke, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya Bu ya. Karena itu sangat penting dalam kelas. Apalagi kelas 3 SD itu kan masih kekanak-kanakan ya Bu Iya, ya. masih Jadi, tahap dia dewasa ya. Ketika guru mungkin cuma jelasin monoton ceramah aja, mungkin anak tuh merasa bosan ya Bu. Makanya itu harus metode dan strategi itu harus tepat, lebih variatif lagi ya Bu ya. Lebih kreatif lagi gurunya. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, mungkin di sini tentunya Bu Yuli itu mengharapkan kedepannya ingin seperti apa pembelajaran yang Bu Yuli lakukan gitu kan ya Bu?
Kira-kira apa Bu harapannya Bu? Kalau harapannya Bu ya dari kita melaksanakan supervisi kemarin itu pasti ada hal yang ternyata saya ini ternyata kurang seperti ini, kurang seperti ini. Nah, harapan saya sih agar saya tuh bisa lebih menciptakan hal-hal atau strategi dan metode yang lebih menarik dan menyenangkan lagi. Karena kalau siswanya itu udah menyenangkan, pasti otomatis gurunya akan ikut menyenangkan. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan harapan Bu Yuli itu bisa terwujud ya Bu ya, dan berjalan dengan lancar semuanya. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih sekali Bu dari kegiatan pra-observasi, pasca observasi, dan kegiatan saat saya mengamati pembelajaran Bu Yuli ini menjadi pembelajaran buat saya juga tentunya Bu. Jadi di sini saya bisa melihat kelebihan dan kekurangan saya. Apa sih yang harus saya perbaiki ke depannya gitu ya. Terima kasih Bu Yuli atas waktu dan kesempatan yang Bu Yuli berikan kepada saya. Mudah-mudahan ke depannya Bu Yuli menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Amin. Terima kasih. Cukup sekian pra-observasi dan pasca observasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.